langit. Kata bumi, enggak. Walaupun kau di atas dan aku ada di bawah, namun ingat bahwasanya kekasih Allah, Nurullah, kekasih Allah, Muhammad bin Abdullah kelak akan menginjak-injak aku. Kelak nanti Muhammad akan hidup di atas punggungku, di atas bumi, di atas punggungku. Dia akan menginjak-injak aku, dan kelak ketika beliau meninggal pun ia akan masuk ke dalam perutku. Subhanallah. Nangis Aras. Ya Allah, gua kira aku udah hebat banget ada di atas. Udah hebat banget, gua gede banget. Tahu ternyata bumi yang sekecil itu bakal diinjek-injek oleh kekasihmu. Ya Allah, nangis. Kata nangis, akhirnya si Aras ini ditanya apa Allah. Terus kamu maunya apa? Bahasanya begitu aja dah. Dia pakai bahasa Arab juga pada bingung sih ya. Dia pakai bahasa gitu aja lah. Kamu tuh maunya apa wahai Aras? Aku juga ingin diinjak-injak oleh kekasihmu ya Allah. Baik, satu saat engkau akan diinjak-injak oleh kekasihku Muhammad. Jadi ketika Isra Mi'raj, maka terompah yang tadinya mau dicopot, sendal lah bahasa kitanya mas, sendal mau dicopot nggak boleh, tinggal dikasih sama Allah. Kata Allah, jangan kau copot. Arasku sungguh telah beribu-ribu tahun telah meminta kepadaku untuk minta diinjak-injak olehmu wahai kekasihku. Akhirnya diinjak-injak. Aras itu diinjak-injak semua sama Rasulullah. Barulah Allah sampaikan Rasulullah uluk salamnya dengan sebutan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dan inilah uluk salam ketika kita masuk ke Masjidil Haram, ya. Termasuk ini ketika kita habis salat, sebelum baca Allahumma antas salam wa minkas salam, ya jangan pergi. Itu baru tiba ke assalamualaikum kabur. Baru istighfar udah kabur. Ini jangan. Doa dulu minimal banget adalah Allahumma antas salam wa minkas salam, karena ini adalah salamnya Rasulullah kepada Allah, dan kita juga karena habis berjumpa dengan Allah. Makanya apa nih? Ya, siap. Makanya di situ jangan keluar sebelum baca itu. Nah, kembali dengan pasar surganya Allah. Jadi pasar surga setiap hari Jumat. Kenapa Jumat menjadi hari yang mulia, dijadikan sebagai Sayyidul Ayyam? Karena hari itulah yang nanti kelak akan berjumpanya seluruh umat, seluruh hamba-hamba yang berada di surga. Seluruh penghuni surga akan mampu melihat zat Allah. Kemudian di situ akan dihembuskan angin yang datang dari Aras yang berbau minyak misik, minyak al-ud, minyak hambar. Setelah itu baru kemudian diberikannya pakaian-pakaian yang cantik, ya. Kemudian pada saat itu juga dipersilakan untuk naik buruknya masing-masing, dan kemudian ketika dia pulang bertambah daripada ketampanannya, bertambah daripada kegagahannya, sampai-sampai bidadari pun memuji kita, ya. Bidadari memuji kita. Lalu kita kalau dipuji nih sama perempuan cakep, pusar pindah. Pusar pindah ke belakang saking nikmatnya dipuji. Nah, ini kita dipuji ya sama bidadari, ya sama istri kita. Ini kemarin ada pertanyaan, Ustaz, nanti saya kan istrinya 2, cuma yang satu ini bekas. Bagaimana nanti di surga dia ngikut mana nih? Ke mantannya atau ke saya? Gitu. Yang pertama, kalau memang punya istri 2, nah ini nanti istrinya akan dipersilakan dengan siapa dia diajak untuk dekat dengan Allah. Misalnya nih, nikah dengan istri kedua ini misalnya janda, ya, janda. Nah, setelah itu nanti ketika di akhirat ini ngikut siapa? Ini perempuan ini menambah ketakwaannya, menambah ibadahnya itu setelah nikah dengan siapa? Apa dengan yang pertama, apa dengan yang kedua? Kalau nikah dengan yang pertama dia lebih untuk dekat dengan Allah, maka dia akan mengikuti suami yang pertama. Kalau ternyata dengan suami yang kedua dia lebih dekat dengan Allah, maka dia akan mengikuti suami yang kedua. Nah, kayak gitu. Nah, nanti ditambah lagi dengan bidadari yang sebelumnya sudah dijelaskan, ya. Udah cantik sampai mohon maaf, liurnya aja kalau jatuh ke laut, air laut yang tadinya asin berubah menjadi tawar dan berbau wangi. Subhanallah. Dipuji pula. Ya Allah, Kang Mas, kok kamu jadi ganteng sekali, jadi ganteng sekali. Sungguh, karena di sini dalam bahasanya, demi Allah telah bertambah daripada ketampananmu.
Demi Allah telah bertambah daripada kegagahanmu, sebagaimana Allah telah menambahkan daripada kecantikanku. Dipuji. Bukan cuma 1-2 bidadari, tapi semua bidadari memujinya, dan bahkan istri pun memujinya. Ini Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat kemudahan untuk menuju surganya Allah. Dan ingat-ingat bahwasanya di hari Jumat adalah merupakan perjumpaan kita dengan seluruh penghuni surganya Allah, berjumpa dengan zat Allah. Maka jadikan hari Jumat ini sebagai hari di mana kita bersolat kepada Rasulullah, kemudian hari di mana kita menambahkan nilai-nilai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seenggaknya ketika kita ibadah, misalnya satu contoh salat tasbih, kita nggak bisa di setiap hari, ya paling nggak kita malam Jumat bikin salawat, salat tasbih. Kita ada amalan misalnya dengan membaca salawat 1000 kali, nggak mampu di malam yang lain, paling nggak kita malam Jumat kita jadikan sebagai lahan untuk kita jadikan waktu untuk kita bersolat kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Amin. Itu aja kajian kita. Dan sebelum kita tutup, yang pertama ini mohon hadiah suratul Fatihah untuk hajatnya Bapak Haji Kudin dalam hal ini, untuk anaknya yang bernama Bapak Lurah Abdul Rosid, ya, dimana ini anaknya beliau ini akan dicalonkan sebagai camat, dan hari ini ada tes di wali kota. Subhanallah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. Kalau jadi camat berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Termasuk bayarin ustadznya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala niyah iktihajatan abdikal fakir Bapak Haji Muhammad Kudin bin Bughni ala hadhil hajjah iktihajatina ya qadil hajjah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.